Domba adalah salah satu binatang ternak yang cukup populer di Indonesia. Orang memelihara domba biasanya untuk dijadikan bahan konsumsi atau diambil dagingnya dan juga diambil woolnya untuk bahan tekstil. Di Indonesia, ada jenis domba yang konon menghasilkan wool terbaik di dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa domba-domba ini nyasar ke Indonesia? Yuk, mari ikuti investigasi berikut ini. Domba merino adalah salah satu ras domba yang bernilai tinggi karena bulunya. Melihat domba merino di Indonesia sepertinya memang tidak umum, karena domba merino biasanya hidup di iklim yang lebih dingin. Di Indonesia, domba merino sudah mulai dikembangbiakan di beberapa wilayah seperti misalnya Garut dan Wonosobo. Kalau kita melihat tampilan dari domba merino ini, tentu sedikit berbeda dengan domba lokal yang ada. Kualitas bulu domba merino tentu lebih baik apabila dibandingkan domba lokal. Peternakan domba merino bertujuan untuk mengambil bulu domba sebagai bahan dasar pembuatan tekstil, yaitu wool. Ciri fisik domba merino sendiri biasanya tidak terlalu besar, dengan bulu yang lebat dan panjang berwarna putih. Untuk saat ini, kualitas wool dari domba merino masih dianggap yang terbaik dari segala jenis domba yang ada. Mengenai asal-usul domba merino di Indonesia, sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun fakta membeberkan, domba ini berasal dari Spanyol. Pada abad ke-8, domba-domba merino berkembang biak di pegunungan Spanyol. Namun penyebarannya sangat terbatas, karena sistem bisnisnya bersifat monopoli. Pada waktu itu, Spanyol melarang melakukan ekspor domba merino, kecuali kepada kaum bangsawan dan gereja. Akibat praktik monopoli itu, tentu Spanyol mendapatkan untung yang luar biasa. Lalu beberapa tahun setelahnya, terjadilah perkawinan silang selektif antara domba betina Spanyol dengan domba jantan impor pada beberapa periode berbeda. Tentu hal ini berperan penting pada perkembangan ekonomi Spanyol yang memegang monopoli perdagangan wool pada abad 15 dan 16. Kemudian sejak abad ke-18, terah ini disempurnakan lebih baik di New Zealand dan Australia, sehingga menghasilkan merino yang lebih baik. Dan semenjak itu, domba merino mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti misalnya Inggris, Jerman, dan tentu Australia sendiri melalui jalur perdagangan bebas. Di Indonesia, domba merino masuk sekitar abad 19 dan dibawa oleh pedagang-pedagang dari Belanda dan kemudian menyebar ke beberapa daerah. Domba merino dianggap cocok untuk dikembangkan di Indonesia karena daya tahan tubuhnya yang baik serta sistem reproduksinya yang juga baik. Namun sebaliknya, hal itu tidak terjadi di Inggris. Di Inggris malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Memelihara domba-domba merino di Inggris adalah satu tantangan berat. Kawanan domba di negara itu begitu sedikit. Namun, ada jenis domba merino yang cocok dikembangkan di Inggris, yaitu domba merino Saxon. Untuk saat ini, memang ada beberapa jenis domba merino yang ada di Inggris, karena mereka dibiarkan dengan konteks lingkungan yang sama, tidak seperti domba merino di zaman dahulu yang datang dari pegunungan Spanyol. Kalau kita melihat lebih dekat domba merino ini, kepalanya memiliki bentuk yang khas dan hidungnya cukup panjang. Sementara itu telinganya juga cukup panjang dan menggantung. Domba-domba jantan memiliki tanduk yang besar dan melengkung, sedangkan para betina umumnya tidak bertanduk. Domba merino jantan bisa mencapai berat 70 kg, sedangkan yang betina hanya 40 kg. Domba merino memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dan biasanya tahan di berbagai kondisi iklim dan cuaca.
Di Indonesia sendiri, domba merino sudah menyebar di berbagai daerah, baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Semakin baik cara pemeliharaan, maka hasil wool yang dihasilkan juga akan berkualitas lebih baik. Kita semua tahu, wool adalah bahan baku pembuatan pakaian berkualitas tinggi. Seratnya yang tipis membuat wool sangat diminati dalam industri tekstil. Di dalam peternakan, domba merino mempunyai pakan yang cukup beragam, yakni mereka biasanya diberi petai, kedelai, kacang tanah, dan juga kacang panjang. Selain itu mereka juga makan limbah olahan pertanian, seperti misalnya dedak dan ampas tahu. Seperti para domba lain, domba merino juga suka hidup berkelompok dengan jumlah kelompok hingga 5 ekor. Kadang kita juga melihat kambing di antara kawanan domba merino. Dan selain diambil woolnya, domba merino juga bisa diambil dagingnya. Bahkan pada hari raya Idul Adha, domba merino juga menjadi binatang kurban yang cukup favorit, sehingga harganya juga ikut melambung naik. Masyarakat menilai bahwa ternyata daging domba merino ini cukup banyak. 1 ekor domba merino saja bisa menghasilkan 20 hingga 22 kg daging. Dan untuk wool sendiri bisa mencapai 4,5 hingga 6 kg per tahun. Domba merino menjadi ikon tersendiri di dunia peternakan karena banyak keunggulan yang dimilikinya. Domba-domba merino juga bertemperamen tenang dan mudah untuk ditangani. Serta daya tahan tubuh domba merino ini cukup kuat dari serangan berbagai macam parasit. Selain itu, domba merino juga memiliki tingkat reproduksi yang cukup baik. Dalam 1 tahun saja, domba merino bisa menghasilkan 1 hingga 2 ekor anak domba dan segera menjadi kawanan baru. Hal yang harus diperhatikan oleh peternak domba merino adalah perawatan yang baik, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap produktivitas dan juga kualitas wool yang dihasilkan. Lahan peternakan yang luas akan membuat domba-domba merasa lebih nyaman, dan tentu saja cuaca yang tidak ekstrim. Yang tak kalah penting adalah pakan domba. Domba merino membutuhkan serat untuk makanan mereka. Rumput dan jerami berkualitas baik juga wajib tersedia. Dan bila perlu, tambahan suplemen dan vitamin juga akan membuat domba merino tumbuh semakin baik. Dewasa ini, investasi domba merino di Indonesia dinilai cukup menguntungkan. Beberapa daerah bahkan sudah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya berkat usaha domba merino ini. Domba yang dikenal sebagai Raja Wool ini memang menjanjikan pundi-pundi uang apabila dipelihara dengan baik. Dibanding domba biasa yang hanya bisa diambil dagingnya, domba merino memiliki nilai yang lebih. Harga domba merino di pasaran Indonesia juga cukup tinggi, mencapai jutaan rupiah per ekor. Di Indonesia, domba merino juga dikawin silangkan dengan beberapa jenis domba lokal dan tentunya menghasilkan ras domba unggul dengan postur yang lebih besar dan juga lebih tahan terhadap penyakit. Ini bisa dilihat dari ras-ras domba seperti misalnya domba Batur, domba Garut, dan juga domba Texel. Proses persilangan domba ini adalah upaya menghasilkan domba dengan kualitas yang lebih baik. Namun tidak hanya itu, proses perkawinan silang ini juga memperkaya ras domba yang ada di Indonesia. Dengan beragamnya ras domba yang ada di Indonesia, juga membuat pilihan makin beragam. Sebagai contohnya adalah domba Garut, yang menjadi domba aduan karena postur tubuhnya yang gagah dan juga tanduknya yang besar. Bagaimanapun, domba merino adalah ikon peternakan yang sangat berpengaruh pada aspek kehidupan manusia, seperti misalnya ekonomi, sosial, dan budaya.
Keberadaan domba merino adalah kekayaan hayati yang tentu akan terus dikembangkan seiring dengan majunya zaman dan tentunya untuk hasil terbaik demi kesejahteraan manusia. Nah, sahabat, demikian tadi pembahasan tentang asal-usul domba merino yang bisa sampai ada di Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian mempunyai pendapat atau pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.